Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak didik Teacher Chandra semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu berolahraga di rumah ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita masuk ke pertemuan keempat dengan materi baru ya, kekuatan dan daya tahan otot. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai gerakan lokomotor dan non lokomotor ya. Nah, itu banyak sekali berlari ya, ada lagi berjalan, melompat ya, itu banyak. Jadi kalian pelajari lagi pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan sekarang kita akan masuk ke materi mengenai kekuatan dan daya tahan otot ya. Nah, kita mulai dari apa sih arti daripada kekuatan otot itu sendiri? Ya, otot itu yang mana ya? Otot itu adalah bagian yang ada di dalam anggota tubuh ya, yang memiliki kekuatan ya, yang memiliki daya angkat ya, atau daya tarik. Nah, itu namanya kekuatan atau disebut dengan otot. Nah, kita akan masuk ke pengertian dari kekuatan otot. Kekuatan otot adalah tenaga yang dikeluarkan otot atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban maksimal. Ya, perhatikan gambar ilustrasi yang ada di slide ini. Nah, ini ada contoh di mana seorang atlet sedang melakukan tindakan atau kegiatan berolahraga dengan mengangkat suatu bahan atau barang berat ya. Ini bisa apa namanya ini anak-anak teacher? Pasti kalian tahu ya. Ya, nah ini pada saat atlet itu sedang posisi mengangkat barbel ini, ya. Nah, si atlet akan melakukan gerakan atau mengeluarkan kekuatan yang bersumber dari otot lengan, ya. Jadi, otot yang akan bekerja adalah otot lengan. Nah, begitu juga pada gambar yang ke B. Pada saat si atlet ingin menggoyang atau menarik beban tersebut, maka otot yang ada di pergelangan tangan ini ya, itu bisa menahan beban yang diangkat ya. Jadi otot juga memiliki kekuatan. Nah, ini disebut dengan kekuatan otot. Nah, daya tahan otot itu apalagi teacher? Nah, daya tahan otot itu adalah kapasitas sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan suatu beban semaksimal mungkin dengan jangka waktu tertentu. Nah, maksudnya adalah tadi kita sudah bahas pengertian dari kekuatan otot ya. Dia mengangkat satu barbel ya, itu termasuk disebut dengan ototnya memiliki kekuatan untuk menahan beban ini. Nah, kalau daya tahan otot adalah kegiatan ini dilakukan terus-menerus beberapa kali sehingga diperlukan yang namanya daya tahan otot itu sendiri. Ya, perhatikan gambar yang ada teacher share ini. Nah, ini ada beberapa gambar di mana beberapa atlet misalkan, nah ini dia sedang melakukan main skipping. Ya, main skipping itu dia akan berulang-ulang. Jadi memerlukan kekuatan daya tahan otot yang ada di tangannya. Ya, memegang skipping, lalu diayunkan skippingnya itu juga termasuk ke dalam daya tahan otot. Nah, ada lagi. Ini misalnya dia lagi push up. Push up juga termasuk adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Dia akan tekan tangannya dan posisi bahu dan juga badan atau dada itu menyentuh atau setidaknya seiringan dengan alas ya, boleh lantai ya. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan lagi gambar ini. Ada ilustrasi gambar sedang bermain treadmill. Nah, treadmill ini juga membutuhkan yang namanya daya tahan otot. Teacher, otot apa yang dipakai? Yaitu otot kaki ya. Ini termasuk bagian otot juga. Nah, jadi otot itu tidak semerta-merta di tangan saja, tetapi juga di
kaki. Nah, ini juga ilustrasi dia sedang mengangkat barbel juga nih. Nah, ini juga, nah perhatikan ini tangannya. Nah, ini juga, ini termasuk otot, nak. Ya, ototnya ketika dia menahan beban ini, maka ototnya bekerja dan keluar. Nah, ini dia namanya otot, nak. Jadi ketika dia tarik barbelnya ke atas, turunin ke bawah, atas, bawah berkali-kali, dibutuhkan yang namanya daya tahan otot karena kekuatan ototnya sudah bisa mengangkat barbel ini berkali-kali, maka dibutuhkan yang namanya daya tahan otot. Nah, itulah pengertian dari kekuatan otot dan juga daya tahan otot. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata kita akan masuk, ya ternyata latihan kekuatan otot itu juga bisa dilakukan, ya. Kekuatan otot itu juga bisa kita tambah. Ya, ternyata otot ini, ya, otot tangan, otot bahu, kaki dan sebagainya itu bisa ditambah. Ya, kalau kita ingin melihat seorang atlet atau binaragawan, itu dia memiliki otot yang besar-besar. Nah, itu dilatih terus sehingga dia memiliki otot yang kuat. Nah, pelajaran kali ini, ya, untuk materi ini kita akan membahas 5 latihan untuk mendapatkan kekuatan otot yang maksimal. Ya, semua anak teacher boleh kalian baca di slide. Ya, ada 5 kegiatan, ada 5 olahraga yang mereka lakukan agar memperoleh kekuatan otot yang maksimal. Ya, yang pertama mendorong bahu teman, yang kedua mendorong telapak tangan, yang ketiga menarik tangan, yang keempat mendorong dan menarik bola, yang kelima adalah push up. Nah, di materi kali ini, pertemuan ini, kita lebih akan fokus membahas 5 latihan yang pada umumnya dilakukan untuk menambah kekuatan otot. Ya, silakan anak-anak teacher pahami 5 kegiatan ini, 5 olahraganya ya. Nah, yang pertama adalah latihan mendorong bahu teman. Nah, perhatikan gerakan dari 2 anak ini. Ya, mereka berdiri berhadapan, lalu mereka merentangkan tangan mereka. Nah, ini tangannya si B. Nah, dia berikan tangannya ke temannya di bahu seperti dipegang, ya. Nah, setelah itu lalu mereka mencoba untuk melakukan saling mendorong badan dengan tangan ke arah yang berbeda. Nah, misalnya Andrew ini, ya, namanya Andrew nih. Nah, Andrew ini di posisi sebelah kiri. Setelah itu Budi. Nah, Budi akan sebelah kanan. Budi akan mendorong Andre. Sebaliknya juga Andre akan mendorong Budi. Nah, itu tujuannya apa? Untuk memperoleh, ya, kekuatan otot. Otot apa yang digunakan teacher? Otot apa yang bertambah? Ya, perhatikan gerakan-gerakan yang menambah dayanya. Nih, gerakan otot di kaki, ya. Lalu di tangan sudah pasti, ya. Nah, di kaki dan di tangan itu sudah pasti. Jadi itu yang mereka latih. Nah, anak teacher juga bisa mencoba ini di rumah, ya. Didorong temannya, ya. Ya, saling mendorong, tetapi tidak boleh kencang-kencang, ya. Tidak boleh disengaja didorong temannya sampai jatuh. Artinya adalah kita hanya mau latihan menambah kekuatan otot, ya, mendorong bahu teman. Nah, yang kedua, ternyata kekuatan otot selain di bahu, kita juga bisa menggunakan yang ada di tangan. Sama halnya seperti ini. Nah, di sini ada 2 anak, ya, mereka berdiri berhadapan, sama berhadapan. Lalu mereka memberikan tangan mereka satu dengan yang lain. Mereka pegangan telapak tangan seperti ini. Ya, anggap ini yang kiri, ini yang kanan, seperti ini. Nah, lalu mereka menarik kakinya supaya ada daya dorong, ya. Ada daya dorong sehingga memperoleh kekuatan untuk mendorong temannya menggunakan telapak tangan, ya, seperti ini dorong. Nah, gerakan ini yaitu biasanya maju mundur. Nah, ketika kita maju, kita akan memperoleh kekuatan otot di sini.
Ya, otot tangan ini akan bekerja mendorong. Sama juga otot-otot yang ada di bahu. Dia mendorong. Nah, menahan juga menggunakan otot kaki. Nah, jadi untuk melatih kekuatan juga yang kedua adalah mendorong dengan menggunakan telapak tangan. Yes, yang pertama tadi dengan bahu, teman. Yang kedua dengan telapak tangan. Oke, latihan kekuatan otot yang ketiga adalah menarik tangan. Nah, perhatikan gambar ini lagi. Bedanya teachers yang kedua sama yang ketiga apa? Nah, kalau ini dia lebih kepada mendorong, ya. Kalau ini dia ingin menarik tangan teman yang lain, ya, dipegang nih misalnya, ditarik. Ya, beda. Kalau mendorong, ya, semakin jauh, semakin mundur. Tapi kalau yang menarik, kita membawa dia, menarik dia, ya, seperti itu. Perhatikan dua gambar ini, ya. Mereka berdiri berhadapan, kemudian perhatikan langkah kaki mereka. Langkah kaki salah satu kaki mereka berlawanan dengan pasangan sehingga menyentuh kaki pasangannya. Satukan kedua tangan pasangan secara berlawanan, lalu tarik kedua tangan secara bersama-sama, ya. Ketika mereka sudah dapat tangannya, mereka akan berusaha saling menarik satu yang dengan yang lain. Nah, teacher mau nanya, biasanya kalau menarik itu dia itu menarik ke depan atau ke belakang? Nah, yuk. Kalau menarik biasanya ke depan, kita ingin tarik supaya dia ke posisi kita. Tetapi kalau ingin mendorong, kita usahakan sejauh mungkin kita dorong teman kita sampai dia ke belakang. Nah, dengan catatan hanya latihan, ya nak, bukan disengaja untuk menjatuhkan teman. Nah, jadi kalau menarik tangan ini juga yang dilatih adalah banyak ototnya, otot tangan, ya. Ini juga bisa ada otot yang di sini, ya. Tahan kaki juga, otot kaki, ya. Nah, ini juga menambah kekuatan kalian, otot kalian secara umum, ya. Oke, next, kegiatan latihan kekuatan apa lagi, teacher, selain itu? Nah, ada lagi yang namanya mendorong dan menarik bola. Nah, perhatikan anak yang ada di gambar di bawah. Dia sedang melakukan atau posisi tidur, ya. Posisi tidur menghadap ke langit-langit, ke atas dengan memegang bola. Paham? Nah, lalu perintahnya adalah berbaringlah di lantai sambil merentangkan tangan ke atas. Sebuah bola diletakkan di atas telapak tangan, ya. Lalu jari tangan ini, ya, dia menyangga bola, lalu tangan itu menarik dan mendorong bola itu sampai ke atas, ya. Nah, jadi teacher, kalau ini otot apa, teacher? Ini kan cuma mendorong. Nah, ternyata mendorong ini pun, ya, membutuhkan kekuatan otot, ya. Dia mendorong dari atas. Misal nih, dia mau lempar bola ini bola, dia lempar ke atas. Berarti ada daya tarik nih, ini ditarik nih ke atas tuh. Ya, ada daya tarik, ya. Ini juga ada daya tarik sehingga otot itu bekerja untuk melempar bola itu ke atas sehingga bola itu melambung ke atas. Ketika bola itu turun ke bawah, maka otot itu juga standby untuk menahan bola tersebut. Nah, berulang-ulang lagi cara mempraktekkan kegiatan ini, ya. Latihan kekuatan otot itu mendorong dan menarik bola. Mendorong dan menarik bola. Nah, itu contohnya. Hal yang paling umum lagi, misalnya anak-anak teacher, pasti di rumah, ya, mama sama papa ada mobil, ya, ada motor. Ketika motor atau mobil kita mengalami gangguan, pasti misalnya nih papa suruh dorong, ya, dorong dong mobilnya, ya, dorong dong motor kita ini kayaknya rusak nih. Nah, ketika kita melakukan mendorong mobil itu bersama-sama atau mendorong motor kita itu juga memerlukan namanya otot, ya. Jadi otot secara umum bisa dilatih sehingga otot kita semakin kuat. Nah, gerakan latihan terakhir, ya, disebut push up.
Ya, nih anak-anak teacher pasti sudah pernah dan sering melakukan kegiatan yang namanya push up. Ya. Jadi ada juga beberapa yang belum tahu ya push up itu gimana teacher ya. Nah, posisi push up adalah badan telungkup di atas lantai, letakkan telapak tangan di samping dada, artinya dia di bawah tapi searah dengan dada kita ya. Jadi nggak boleh seperti di push up, tidak bisa. Push up itu biasanya dia akan menarik dari sampai ke dada saja. Nah, lalu dorong tangan itu hingga badan naik ke atas. Posisi badan harus lurus. Setelah itu diulang lagi gerakan tersebut ya. Nah, coba anak-anak teacher perhatikan gambar. Nah, nih gambar ini ya. Ini adalah gerakan yang namanya sedang melakukan kegiatan push up ya, olahraga push up. Ya, perhatikan. Nah, ini adalah otot ya, Nak. Nah, tangannya lurus ya, lurus berhadapan searah dadanya. Coba tangannya ini di depan sini, dia bisa jatuh ya. Dia tidak ada keseimbangan, makanya tangannya harus sejajar dengan dada. Nah, perhatikan kakinya, Nak. Kakinya lurus. Nah, kalau ini kenapa teacher nggak lurus? Nah, ada push up yang memang gerakannya itu setengah kaki ya. Ini biasanya dikasih ke anak perempuan ya, posisi push up seperti ini, atau anak-anak teacher yang masih belum terbiasa push up lurus ya. Nah, kalau lurus seperti ini, bahunya dengan kakinya lurus. Nah, ketika dia menarik badannya ini ke bawah ya, maka tangan ini akan menekuk. Setelah badannya ke bawah, ketika mau tarik ke atas, maka otot-otot tangan, bahu, dan kaki bekerja sehingga pada saat melakukan push up ya, badan itu bisa terangkat, bisa turun, terangkat, turun, terangkat, turun. Nah, itu adalah kegiatan untuk latihan menambah kekuatan otot kita ya. Jadi materi pembelajaran kali ini, pertemuan kita yang keempat, kita membahas ya, teacher review ulang, kita membahas pelajaran baru yaitu kekuatan dan daya tahan otot. Ya, kalau anak-anak teacher mau mempunyai kekuatan otot dan mempunyai daya tahan otot yang kuat, haruslah kalian rajin berolahraga. Kalian harus rajin berolahraga di rumah ya. Banyak minum air putih juga ya, dan istirahat yang cukup. Nah, seperti foto atlet ini nih. Nah, ini sering berolahraga ya. Di pekarangan rumah juga kalian bisa berolahraga ya, untuk hanya menambah daya tahan otot ya. Ini arti dari kekuatan otot ya, Nak. Tadi kita udah jelasin, tenaga yang dikeluarkan oleh otot untuk mengangkat dan menahan beban ya. Daya tahan otot adalah kekuatan otot itu tadi diulang-ulang berkali-kali sehingga membutuhkan daya kuat ya, daya tahan. Itu pengertian dari daya tahan otot. Nah, kapasitas ya. Nah, inilah contoh-contohnya ya, Nak ya. Lalu latihannya itu untuk menambah kekuatan otot tadi ada berapa, Nak? Ada 5 ya. Mendorong pakai bahu teman ya, mendorong menggunakan telapak tangan, menarik tangan ya, menarik tangan, terus mendorong dan menarik bola tadi. Yang terakhir adalah push up ya. Nah, gerakan-gerakan ini teacher berharap kalian bisa mengetahuinya dan bisa kalian pelajari lagi di rumah. Sekalian kalian praktekkan saja di rumah. Selagi kalian santai sama mama sama papa, pembelajaran di rumah sudah selesai ya. Ketika kalian ada waktu untuk beristirahat atau berolahraga, silakan kalian praktekkan olahraga ini. Tujuannya apa? Supaya kalian memiliki kekuatan otot yang kuat dan memiliki daya tahan otot yang kuat ya. Itu saja pertemuan dengan Teacher Chandra untuk pertemuan yang keempat ya. Teacher harap dengan kondisi saat ini yang masih mengharuskan kalian pembelajaran online di rumah, teacher berharap kalian tetap menjaga kesehatan, rajin berolahraga, istirahat yang cukup ya, sehingga kalian mempunyai
ya, kekuatan otot dan daya tahan otot kalian sehingga badan kalian menjadi lebih kuat dan tetap semangat ya. Itu aja dari Teacher Chandra. Teacher akhiri pertemuan kali ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.